Saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan bantuan sosial COVID-19, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyerahkan diri ke KPK. Dan untuk memperbarui informasi terkait dengan kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang saat ini sedang berada di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Putu, selamat pagi. Mengingat bahwa korupsi ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, di tengah bencana, apa pasal yang kemudian akan dikenakan untuk para tersangka ini? Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Firly Bahuri, tetapi kalau kita berbicara soal ini, dalam konferensi pers yang digelar pada dini hari tadi, tepatnya pukul 2 pada tanggal 6 Desember 2020, hari Minggu tadi pagi, Firly juga menjawab di sesi tanya jawab bahwa jika memang ada indikasi bahwa kemudian tindak pidana ini dilakukan dalam keadaan tertentu, ini bisa kemudian disangkakan dengan pasal 2 ayat 2 yang hukumannya adalah hukuman mati. Selengkapnya berikut pernyataan dari Ketua KPK Firly Bahuri. Kita paham bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang 31 tahun 99 itu pasal 2 tentang pengadaan barang jasa, yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum yang mengibarkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara ataupun perekonomian negara. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Ya, Nilu, tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri bahwa memang ada pasal, ini yaitu pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian hukuman terberatnya atau hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Tadi juga disampaikan bahwa jika mengacu pada keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 sebagai bencana non-alam yang kemudian masuk ke kategori bencana nasional. Dan sebetulnya ini memang belum dipastikan oleh pihak penyidik ataupun pihak KPK apa kemudian pasal yang kemudian akan disangkakan bagi dalam hal ini adalah Menteri Sosial dan juga beberapa stafnya, kemudian juga kepada pihak swasta. Karena kalau kita berbicara terkait dengan beberapa tersangka yang sudah diamankan, Firly dalam konferensi pers tersebut juga menekankan bahwa saat ini indikasinya masih terkait dengan penyelenggara negara kemudian yang menerima hadiah ataupun fee. Kalau kita berbicara soal kasusnya, Niluh dan juga saudara, ini memang terkait dengan dugaan suap atau penerimaan fee dari pihak swasta kepada penerima, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial, terkait dengan paket sembako seharga 300.000. Masing-masing sembakonya ini dibanderol atau dipangkas sekitar Rp10.000 per paketnya. Hal ini kemudian yang coba ditindaklanjuti dan juga diperiksa lebih lanjut lagi oleh pihak penyidik, karena sejak awal KPK ini memang sudah mencurigai bahwa area bantuan sosial ini menjadi area yang rawan adanya tindak pidana korupsi. Hal ini yang masih sama-sama kita tunggu, Nilu, kira-kira pasal yang mana yang akan disangkakan, tetapi memang seperti pernyataan sebelumnya yang sudah disampaikan tadi, para koruptor yang melakukan tindak pidana di tengah bencana ini memang bisa kemudian dikenakan sanksi terberat, yaitu hukuman mati. Nilu.